Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan kimia dasar 1. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah topik tentang reaction of ions and molecule in aqueous solution. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana reaksi daripada ion dan molekul yang ada dalam larutan ya. Aqueous solution berarti larutan ini pelarutnya itu air, gitu ya. Oke, ada beberapa hal ini kita bagi dalam 2 perkuliahan nanti ya, perkuliahan hari ini dan hari berikutnya. Oke, yang pertama kita baik review kembali ya, sebenarnya solution atau larutan itu apa ya. Larutan itu adalah campuran yang sifatnya homogen. Homogen itu artinya gimana? Ya, kita tidak bisa membedakan mana zat terlarut, mana pelarut. Nah, campurannya itu boleh lebih dari satu, artinya boleh lebih dari 2, maaf. Ya boleh 3 gitu ya. Jadi tidak selalu harus 2. Jadi boleh zat terlarutnya ada 2 atau pelarutnya ada 2 gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian solvent, pelarut ya. Jadi di sini pelarut itu adalah komponen yang jumlahnya itu dalam jumlah yang besar ya. Itulah pelarut gitu ya. Ini umumnya. Kemudian kalau misalnya solute itu adalah zat yang dilarutkan dalam pelarut. Nah, itu disebut dengan zat terlarut. Nah, tapi sebenarnya pelarut itu nggak selalu jumlahnya harus lebih banyak. Bisa jadi kadang-kadang di kondisi tertentu dia bisa lebih sedikit. Misal, kalian bayangkan ada gula berair, ya kan? Misalnya contohnya ada gula berair, gula 1 kilo misalnya. Terus kalian tambah kemari cuman misalnya 10 tetes air gitu. Ya berarti airnya lebih sedikit dibanding gula. Nah, tapi dengan penambahan air itu, gulanya bisa meleleh kan? Nah, artinya tetap air itu menjadi pelarut untuk beberapa partikel gula, walaupun nggak semuanya. Paham ya maksud saya? Akan beda ketika kalian punya 1 gelas air, lalu kalian tambahkan dengan 1 sendok gula, maka ini beda lagi. Nah, tentu ini gulanya larut semua karena airnya lebih banyak. Jadi umumnya memang pelarut itu lebih banyak, tapi boleh di kondisi tertentu dia lebih sedikit, tapi perannya sama. Dia tetap melarutkan, kan mengubah fase dari solid jadi aqueous kan daripada si gula tadi gitu. Ya paham ya? Jadi jangan sampai ketika nanti pemahamannya pelarut harus lebih besar selalu jumlahnya, enggak. Bisa jadi dia lebih sedikit, but tugas sama, tetap tugasnya adalah melarutkan dari zat terlarut, gitu ya. Alright, kemudian concentration. Nah, konsentrasi berarti a solute to solvent ratio, artinya perbandingan ya dari zat terlarut terhadap pelarut. Ya, perbandingannya boleh macam-macam. Konsentrasi kita udah pernah belajar, ada molar, ada molal, ada persen volume, ada persen massa per volume, ada persen volume, ada persen apalagi, ada fraksi mol, kemudian ada part per million atau ppm, ada part per billion atau ppb. Ya, there are a lot of concentration units ya. Ada normality juga banyak. Nah, itu you have remember ya, karena kan udah pernah belajar ini. Just review ya. Oke, sekarang kita lihat relative concentration terms. Jadi kita mau lihat bagaimana konsentrasi itu relatif. Nah, kalau relatif, we have comparison. Jadi kita punya komparasi. Kita punya perbandingan. Nah, jadi larutan itu bisa dikatakan dilute atau dia encer, bisa juga dikatakan concentrated atau dia pekat. Jadi kalau dia itu encer, ya it's mean, lihat di sini, solute itu yang warna merah. Berarti merah itu adalah zat terlarut ya. Solute itu artinya zat terlarut. Zat terlarut. Sedangkan solvent itu tadi apa? Pelarut, alright. Pelarut. Jadi yang biru itu pelarut. Nah, perhatikan di sini, kalau dia di sebelah kiri disebutnya adalah larutan dilute atau larutan ini dibilang encer. Sedangkan ini concentrated dibilangnya pekat. Nah, udah kelihatan ya kenapa larutan yang kanan lebih pekat daripada yang kiri. Jadi relatif, ada perbandingannya. Kenapa? Karena larutan yang kanan, itu
Posisinya lihat nih, yang kanan itu jumlah zat terlarutnya yang warna merah, bola-bola merahnya lebih banyak dibanding yang kiri, jumlah bola-bola merahnya sedikit. Nah, berarti semakin banyak zat terlarut, maka larutan itu makin pekat, ya. Itu adalah relative concentration, ya. Kalau nggak paham tolong diulang, tapi kalian pasti paham, ini standar sekali. Kemudian kelarutan itu ada macam-macam, ada saturated, ya, ada solubility, kemudian ada unsaturated, kemudian ada supersaturated. Nah, kalau saturated, it mean no more solute can be dissolved. Artinya apa? Dia sudah jenuh. Jadi saturated itu artinya jenuh, larutan yang udah jenuh. Oke, kita bisa analogikan misalnya kita belajar, kemudian kita udah fokus, konsentrasi, tapi diajarin terusan, kita malah nggak sanggup lagi menerima, ya. Itu kondisi di mana kita sudah punya batas maksimal menerima suatu informasi, maka kita akan jenuh. Sama, larutan juga gitu. Kalau ditambahin terus, udah terlarut, sedangkan pelarutnya nggak nambah, maka dia tidak bisa larut lagi, maka dia akan jenuh. Kondisi batas maksimum itu disebutnya larutan jenuh. Karena kalau kalian tambahkan terus, maka dia akan jadi endapan di bawah gelas misalnya. Maka dia akan mengendap. Karena kemampuan pelarutnya itu hanya segitu, nggak bisa bertambah. Kecuali kalian tambahkan jumlah pelarutnya, maka bisa menambah kelarutan. Nah, itu makna jenuh, ya. Jadi dia kayak batasan di mana kalau dia lewat sedikit lagi tuh udah jadi endapan. Itulah posisi saturated. Kemudian, when we talk unsaturated, itu berarti kalau belum jenuh, ya berarti dia masih punya kemampuan melarutkan. So you can pour something into the glasses, ya, yang ada larutan tambah terus, itu masih dikatakan unsaturated kalau dia masih larut, ya. Jadi tandanya kalau dikatakan unsaturated, dia itu sudah masih larut maksudnya. Nah, kalau saturated itu batas. Sedangkan supersaturated itu maknanya adalah dia sudah super jenuh, berarti ya emang udah ada endapan. Jadi kalau lewat dari saturated jadinya super saturated. Jadi makanya jadinya dia nanti ada endapan. Nah, ada endapan dari larutan tersebut. Nah, itu maknanya, ya. Lalu kita lihat di sini misalnya the solubility of NaCl atau sodium chloride is 39 gram per 100 grams of water sebagai pelarut. Nah, berarti artinya cara bacanya ngerti, ya. Cara bacanya adalah tiap 100 gram air pada suhu 100 derajat Celcius itu hanya bisa melarutkan 39 gram NaCl. Gitu cara bacanya. So if you have 10 grams dissolved, ya, in 50 grams water at this temperature, the solution is what? Jadi bisa jadi saturated, unsaturated, supersaturated, or none of this. Kita bisa lihat rasionya aja, cara gampangnya lihat rasio. Jadi di sini perbandingannya NaCl kita bandingin sama air, ya kan? Di awal itu adalah 39 dibanding 100. Ya berarti sekitaran 3,9 lah. Lalu kalau kita punya 10 gram NaCl, nih pertanyaan soal NaCl dibagi sama air, kita buat perbandingan lagi. 10 gram sama 50, berapa nih? 1/5, ya. Berarti berapa? 0,2. Nah, ternyata batasannya tadi berapa? 3,9. Tapi kita cuma punya 0,2. Larut nggak dia? Ya pasti larut lah, karena ini masih kecil sekali. Jadi pasti kita mendapatkan larutan yang unsaturated. Artinya yang masih bisa larut. Kapan dia menjadi larutan saturated? Kalau nilai perbandingannya juga 3,9. Tapi kalau misalnya super saturated, we got, ya, greater than 3.9 rasionya. Ya, you get it? Alright. Kalau kurang paham, kalian harus replay di sini, ya, ulang-ulang. Oke. Kemudian supersaturated solutions are unstable. Ternyata dia tidak stabil. Jadi larutan yang lebat jenuh itu nggak stabil. Akibatnya apa? Akan terbentuk solid, ya, akan terbentuk solid. Tapi dia kalau misalnya dipanasin gimana? Kalau dipanasin dia bisa larut. Nah, jadi gini, most of solute, maksudnya yang tadinya padatan yang udah jadi endapan itu bisa larut lagi pada temperatur yang tinggi. Jadi kalau sebelumnya temperaturnya mungkin hanya ada 100 derajat Celcius, but it's changed to be precipitate atau endapan. So when you increase the temperature, maka dia akan naik
kelarutannya, ya bakal jadi soluble. Nah, tapi sebenarnya itu tidak stabil karena kalau kalian cooling down lagi, jadi kalau kalian akan dinginkan kembali si larutan yang tadi kita panasin, itu endapannya terbentuk lagi. Makanya dibilang super saturated solution are unstable. Jadi dia nggak stabil on the temperature. Tapi memang bisa berubah pada kondisi suhunya tinggi, but when the temperature decrease, itu akan balik lagi back to be precipitate atau endapan, ya. Oke. Alright, next kita bisa bayangkan bagaimana kondisi suatu padatan ionik larut dalam air. Kenapa ini dibahas khusus ionik? Karena di alam ini ada dua zat. Ada zat yang dia berikatan secara ionik, so we call the ionic solid atau padatan ionik. But we also have molecule in the solution. Karena ada molekul itu beda sama ionik. Kalau molekul dia nggak bisa jadi ion-ion yang metals. Jadi dia nggak dari metals ya. Tapi kalau misalnya we have glucose atau gula pasir. Gula pasir itu bentuknya bukan ion, tapi dia larut dalam air. Jadi tingkah lakunya akan beda sama ionic compounds. Beda ya. Kalau ionic compounds itu generally come from salts. Jadi dia most of them is salts, garam itu pasti perilakunya adalah ionic solid ya, atau padatan ionik. So if we have ionic compounds, so it will dissociate. Dia akan dissociate itu apa? Terurai ya, to be ions dari lattice. Lattice itu apa? Lattice itu kisi. Jadi if you imagine you have a crystal, bayangkan kalian punya kristal garam dapur, kristalnya kecil-kecil sekali ya, tapi ternyata di balik kristal yang kecil itu bentuk dari kedalaman tingkat molekulernya, itu kita bisa punya beberapa kristal dari NaCl, dan kristal itu besar. Ya, dia punya kisi. Kisi itu kayak bagian-bagian susunan-susunan yang berulang. Jadi sama, susunannya selalu bentuknya seperti ini. Ada positif, ada negatif, positif, negatif. Ini ukurannya beda. Kenapa ukurannya beda? Kalau misalnya kita punya NaCl, let's say we have NaCl, ukuran ion Na sama Cl itu beda ya. Jadi kalau kalian nanti buat bentuk representasi molekuler, kalian harus consider atomic ratio. Harus kalian lihat tuh ukuran atomnya bagaimana, jari-jari atomnya bagaimana. Ternyata jari-jari ion dari Cl- tuh lebih gede dibanding jari-jari ion Na. So we have Na plus dia lebih smaller ya dan Cl- atau chloride ions. Makanya di sini pada akhirnya adalah kita mendapatkan bentuk kisi seperti ini. Ketika dia diberikan atau dilarutkan dalam air, maka pelan-pelan kisi ini akan dirusak. Ya, ada energi namanya energi pelarutan. Maka dia akan mendestruk kristal, pecah pelan-pelan, terangkatlah ionnya. Salah satu terangkatnya nih, ion positif sama ion negatif. Lihat perilakunya. Ya, perhatikan perilakunya. Maka the separated ion ini bakal hydrated. Maksudnya apa? Hydrated itu seperti diairi ya, orang-orang yang terhidrasi ya. Kalian tahu istilah dehidrasi ya, kekurangan molekul air, but hidrasi itu berarti sebaliknya. Justru ada penambahan molekul air. Nah, berarti terhidrasi oleh molekul air yang ada pelarut itu. Tapi lihat tingkah lakunya beda. Lihat perilaku ion positif dan negatif. Ada perbedaan nggak? Lihat hati-hati. Ada ya. Kalau misalnya positif, itu dia nempelnya ke bagian merah. Tapi kalau dia negatif, nempelnya ke bagian putih. Nah, ternyata yang putih ini adalah hidrogen. Sedangkan yang merah itu adalah oksigen. Nah, perhatikan. Ion hidrogen itu lebih elektropositif. Jadi hidrogen ini lebih positif kan? Nah, dibanding O. Sedangkan O itu lebih elektronegatif atau negatif. Ingat ya, unsur itu punya elektropositif, punya elektronegatif. Jadi generally kalau unsur itu makin ke kanan ya, itu misalnya di golongan 6 atau golongan 7 ya, itu majornya akan jadi lebih negatif. Tapi kalau misalnya di sebelah kiri itu lebih positif. Karena hidrogen pada di kiri di golongan 1A, makanya dia lebih elektropositif dan CaO ya, oxide. Oke. Maka di sini perhatikan, ion positif itu cenderungnya akan ketarik ke siapa? Ke yang
negatif. Makanya yang positif ini nempelnya di O karena O itu lebih negatif muatannya. Tapi muatannya parsial ya. Kemudian kalau misalnya yang negatif ya, maka dia lebih ke attract-nya ke yang positif ya pasti. Maka H itu akan dekat dengan Cl. Nah, proses di keliling ini disebutnya dengan hidrasi. Nah, tapi perilakunya beda. Jadi ternyata kita belajar kimia itu sampai tingkat molekuler gini harus paham. Karena you will be a teacher ya, chemistry teacher tuh harus bisa jelasin fenomena-fenomena alam ini to your students. Karena we just that thought that belajar kimia is only to be or hafalin something, kemudian you just share the textbook to your students, kemudian enough, they don't have a reason why they have to study chemistry. Tapi but tell them, yeah, why and how the molecule and how we live with the molecule in our body and how we will being grateful on that ya karena Allah have created the something that very very apa namanya stables, it is very unique ya. You have a such of thing in your body itu semuanya dalam kontrol Tuhan Allah. But Allah give the molecule dengan keteraturan yang kayak gini. Ini yang buat garam-garam yang kita konsumsi di tubuh jika tidak berlebihan ya, tolong dicatat, itu bisa larut dan bisa kita keluarkan dalam bentuk urin. Itu kan jadi racun. Bayangkan kalau tidak ada air. Tubuh kita kan itu banyaknya persentasenya air. Karena dia pelarut yang universal. Bayangkan jika air itu tidak ada, so untuk melarutkan garam-garam ke tubuh kita dari mana? Nggak bisa. Dia akan mengendap. Jadi apa? Jadi penyakit. Jadi kalau udah mengendap, dia bisa jadi endapan. Misalnya nempel di sendi-sendi, kemudian jadi apa? Ya, jadi sendinya bisa kaku, kemudian bisa asam urat, ya, atau sendinya bisa tidak elastis lagi ya pergerakan otot-ototnya. Jadi memang semua itu akan lebih apa ya istilahnya being a good point of that ya. Jadi memang harus bisa di consider ya, yaitu bagian penting yang harus kalian pahami gitu. Alright, kita terlalu talking too much ya about this, tapi emang penting untuk bisa tahu value-nya apa. How and why you have to learn chemistry and why you study chemistry and then why you be a teacher ya. Itu harus punya reason. Oke, sekarang bedanya kalau you have molecule compound, molecular, beda kan? Kalau yang molecular dia tuh nggak ada ion, jadi emang kayak majorly kalau misalnya dia sugar atau dia gula, ya dia jadi sorry for this noise ya. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya dia itu gula ya berarti you just have the particle like this ya, you have molecule sugar, then you have a water, then the water attract to sugar. Jadi kayak ya udah ini kristal gula terus dia keangkat aja larut dalam air to be a molecular compound in water. Jadi seperti ini ya perbedaan perilaku kelarutan daripada ionic solid and molecular compounds. Alright. Ya, sebentar ya ini di break dulu. Kita bisa lanjut setelah ini. Sebentar ya. Ini tolong di pending dulu sebentar ya. Ini di pause sebentar. Sorry. Oke. Now kita lanjut ya.
Sekarang kita lihat bagaimana ini sebenarnya nggak akan saya jelasin details. Ini how electrical conductivity daripada molekul tadi yang karena dia punya ion, kemudian dia punya sifat larutan lain. Ya. We have conductivity atau konduktivitas. So you have a strong electrolyte, then we have weak electrolyte. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kalau misalnya semuanya jadi ion-ion dalam larutan itu bisa jadi strong electrolyte atau elektrolit yang sempurna atau kuat ya, karena dia terionisasinya 100% atau sempurna. Tapi kalau weak ya berarti kurang dari 100%. Ionisasinya itu kurang dari 100%. Tapi kalau misalnya, artinya nggak semua jadi ion. Tapi kalau misalnya non-elektrolit, berarti tidak ada yang jadi ion. Maka tadi kita bisa tahu ya, dari gambaran ini, bahwa kalau misalnya contohnya NaCl, berarti dia semua jadi ion kan. Berarti dia elektrolit kuat. Tapi kalau misalnya gula kan nggak jadi ion ya, maka dia jadinya molecular compound. Berarti gula ini contoh ya dari yang non elektrolit. Kalau udah pernah belajar ini lah, just review ya. Oke, kemudian ionic equation show dissociated ions. Jadi kita bisa bikin persamaan ionik ya dari persamaan disosiasi. Nah, bentuknya kayak gimana? Yang pertama prosesnya adalah hydrated ions. Jadi ingat ion-ion yang tadi terhidrasi dalam air ya, itu akan punya simbol aqueous. Makanya ion itu normally kalau dia dalam melambangkan proses disosiasi dalam air disimbolkan dengan aqueous karena dia sudah larut dalam air. Maka tadi dibilang di awal aqueous solution karena pelarut ini larutan ini punya pelarut aqueous ya atau air gitu. Oke. Jadi di sini simple, kalau misalnya kita punya Na2SO4 maka akan terionisasi jadi Na+ dan SO4 2-. So you have to just consider the ion ya, the coefficient of ion. Lihat di sini koefisiennya. Kemudian di sini lihat ada kalau misalnya di awal garamnya masih solid, kemudian jadi aqueous and aqueous ya, karena dia udah jadi ion. Nah ini proses proses disosiasi bukan ionisasi. Jadi bedain ya. Kalau disosiasi itu berarti dia padatan ionik. Nah, jadi kalau dia senyawa ion, dia jadi ion-ion disebutnya bukan ionisasi, tapi disosiasi. Tapi kalau dia kovalen, ya, dia jadi ion, misalnya kayak HCl. Nah, misalnya kayak HCl, kan dia punya sifat kovalen. Kalau jadi ion, H+ sama Cl-, maka dia ini bukan disosiasi kita bilangnya, tapi ionisasi. Karena kalau misalnya HCl itu disosiasi, ya, jadi bedain kalau misalnya kita punya HCl, kalau misalnya jadi H+ sama Cl-, kita bilangnya ionisasi. Tapi kalau misalnya HCl menjadi H2 tambah Cl2, ini kita bilang disosiasi. Jadi beda. Nah, sedangkan kalau ionik, disosiasi itu jadi ion-ion. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Ya karena bentuknya kristal kan awalnya. Kristal, Na+ sama SO4 kesusun rapi gitu kan. Kemudian terdisosiasi, terurai. Retak dia kan kristalnya, kemudian berubah jadi ion, lepas. Awalnya kan dia ion, tapi ionnya tuh nempel-nempel. Jadi senyawa ion itu dari awal udah ion bentuknya, tapi masih nempel-nempel. Tidak lepas bebas, terikat. Tapi ketika dia diberikan air, maka dia bisa jadi ion yang bebas. Nah, maka itu perbedaannya. Jadi kenapa disebut disosiasi untuk ionik gitu ya. You might encounter an equation as misalnya seperti inilah. Ini tinggal ini cara ini udah bisa ya. Saya hope you udah bisa. Saya nggak akan review ini untuk di awal-awal. You have belajar ini di kimia dasar sebelumnya ya. Atau di SMA juga pernah belajar. Ini langsung kita lihat misalnya ada Na3PO4, kemudian Al2SO4 3 kali. Ini diulang-ulang aja lah, lihat kenapa bisa 3 ya. Ini kenapa 3 ya, sesuaiin aja sama di sini. Itu harus udah tahu lah ya. Kemudian which of the following would be not expected to produce Cl-. Yang mana yang nggak bisa jadi ada Cl-. Kita lihat di sini NaCl pasti ada Cl- kan, karena jadi Na+ tambah Cl-. Kalau HCl pasti ada Cl- juga, H+ tambah Cl- ya. Kalau misalnya PCl3 bisa nggak menghasilkan Cl-. Nah, PCl3 ini apa? Molekul kan, nggak bisa dia. Maka jawabannya tuh yang A. Ya, PCl3 nggak bisa jadi Cl-. Jadi PCl3 ya PCl3 gitu ya. Atau kalaupun diuraikan jadinya P plus Cl2 seandainya, but ini nggak bisa juga sebenarnya. How many ions from the dissociation of Na3PO4? Berapa jumlah ion? Ya udah,
Kita lihat di sini Na3 kan PO4. Berarti jadi Na-nya ada 1 ion, Na itu plus, kemudian PO4 itu selalu 3 min. Ini harus udah hafal ya, muatan Na, muatan PO itu berapa, lihat tabel, ada tuh tabelnya. Na-nya kan 3 di kiri, maka di kanan kita kali 3. PO4 di kiri cuma 1, ya 1 aja. Jadi ada berapa ion? 3 tambah 1, ada 4 ions ya. So you. Then the answer is ya, D. Alright. How many ions from dissociation of Al2SO4 3 kali? Ya your turn. Ini coba silakan dijawab. Kira-kira jawabannya berapa? Latihan mandiri aja, harus udah tahu ya. Nah, berapa jawabannya? Oke, ternyata jawabannya 5. Alright. Sekarang kita writing chemical equation. Nah, pertama, tahapannya kalau dia molecular equation, ya balance, show state all substance electrically neutral. Kemudian lihat di sini ada AgNO3 tambah KCl jadi AgCl plus KNO3. Ini harus udah bisa ya, caranya gimana? Langkah pertama, kan nanti di soal pasti bilang cuma ini aja kan, AgNO3 plus KCl. Gimana cara ubahnya? Ubah dulu jadi ion, semua ubah jadi net charge balance. Jadi semua jadi ion. Ya. Ag jadiin ion, NO3 jadikan ion, K jadikan ion, Cl jadikan ion. Produknya ya, tinggal dikali silang aja, ditukar pasangannya. Tadi kan Ag sama NO3. Ya kan? Maka ditukar, positif harus sama negatif. Makanya Ag nanti temennya jadi si Cl, maka jadi AgCl. Dan hasilnya ternyata solid dari sini kan. Nah, solid itu berarti apa? Tidak bentuk ion lagi. Nggak boleh tulis ion lagi, salah kalau tulis ion. Karena jadi solid. Solid itu apa? Padat. Padat itu bukan ion. Kemudian K plus sama NO3 tetap K plus NO3. Paling jadi KNO3. Tapi kan aqueous, maka jadi tetap aqueous. Nah, kemudian baru kita tulis net ionic. Kalau net ionic itu maknanya apa? Yang sama buang, namanya spectator ion. Spectator ion itu ion yang sama kiri kanan coret. Nah, mana yang sama? Nah, ternyata yang sama NO3 sama, NO3 sama. Kemudian K plus juga sama, K plus sama buang. Berarti kita punya ion bersih sekarang adalah ini. Ag plus tambah Cl min jadi AgCl. Jadi kalau kalian diberikan reaksi molekuler, bedain ya. Reaksi molekuler tuh reaksinya nggak ada ion-ionnya. Nah ini yang ini. Nggak ada ionnya kan? Ini reaksi molekuler namanya. Kemudian disuruh tulis reaksi ion bersih. Nah prosesnya kayak gini. Tahap pertama, kemudian tahap kedua, tahap ketiga. Nah ini hasil akhirnya seperti ini. Cuman ada Ag plus sama Cl min dan hasilnya AgCl solid. Itu adalah ion bersih setelah dihapus ion-ion yang sama kiri kanan. Gitu ya. Nah ini since strong electrolyte exist with dissociate ions, kalau elektrolit kuat itu kan dia semua jadi ion kan. Nah, maka kita harus mempertimbangkan ini. Jadi langkah pertama, identify apakah itu strong electrolyte atau bukan. Kalau dia strong electrolyte, maka semua jadi ion, bisa diubah jadi ion di reaksi ion bersihnya. Kemudian distinguish counting subscript ya. Perhatiin ya. Jumlah ion jumlah atom kiri kanan. Misalnya kayak Na3PO4. Kalau diubah jadi Na+, jangan lupa angka 3-nya jadi koefisien. Karena jumlahnya harus sama gitu ya. Ketika diubah ke ion tuh jumlahnya nggak boleh beda. Misalnya awalnya Na3PO4, kalian buat Na plus PO4 3 min. Nggak tepat. Yang lebih tepat ada N3 Na plus tambah PO4 3 min gitu ya. Kemudian spread ions in the strong electrolyte ya, kemudian baru bisa ditentukan ion bersihnya. Oke, write the ionic equation for each like this ya. Misalnya kita punya BaCl2 tambah PbNO3. Perhatikan di sini, BaCl2 itu kan Ba jadi karena aqueous ya, berarti Ba2 plus, Cl-nya jadi 2 Cl min. Kenapa? Karena Cl itu kan negatif, karena ada 2 jadi 2. PbNO3, Pb itu 2 plus muatannya. NO3 itu muatannya negatif, 2. Jumlahnya kan 2 di sini, harus ditaruh 2 di depan. Kemudian dikali silang aja, yang temannya tuh pindah pasangan ya. Makanya Ba tadinya teman sama Cl, berubah dia. Ba itu ketemu sama NO3 sekarang. Ketemu sama NO3 kan terbentuk ini. Aqueous kan, berarti Ba2 plus NO3 min. Tetap 2 ya, jangan diubah-ubah jumlahnya. Kemudian PbCl2 kan solid. Nah, berarti Pb2 plus ini ketemu sama Cl. Jadi PbCl2 karena Cl-nya 2. Kemudian tinggal ini semua ionik ya. Nah, selesai jadi ion. Kemudian yang bawah Na2CO3 sama prosesnya. Tinggal dilihat aja ya. Kenapa jawabannya bisa kayak gini.
Nah, ini baru kita belajar nulis ion bersih. Nah, gampang kan? Tadi udah kita coba. Nah, berarti kalau kayak gini, ion bersihnya apa? Lihat aja nih, kiri kanan siapa yang sama? NO3 sama, nih sama. K plus juga sama kan? Berarti yang tinggal apa? Pb2 plus, ya kan? Sama 2 imin jadi PbI2. Yang bawah, ya coba aja yang sama-sama coret. Kemudian tinggallah yang ini. Yang ini juga sama, coret yang sama, tinggallah ini. Oke. Kemudian your turn sekarang ya. Ini reaksinya, ya. Sekarang ditanya, mana reaksi ion total? Nah, ion total itu berarti belum ion bersih. Belum dicoret yang sama kiri kanan. Itu makna ion total. Jadi mana yang paling tepat jawabannya? Nah, cek aja kenapa jawabannya B. Perhatiin ya, bagus-bagus dari fasanya dicek. Oke, kemudian kalau ditanya ion bersih kayak mana tuh yang ini ion bersihnya? Gampang, coret aja yang sama. Na plus sama. Ya kan? Cl- juga sama. Maka yang tinggal apa? BaSO4, Ba2 plus tambah SO4 2 min jadi BaSO4. Kalau dia tanya net ionic, ion bersih. Net itu bersih ya. Tapi kalau total ion, ya berarti semua jadi ion dulu, nggak ada yang coret-coret. Nah, gitu. Nanti kita akan banyak bahas itu ya. Nah, jadi ini adalah Arrhenius definition of acids. Ini masuk teori asam basa ya. Kita nggak akan konsentrasi di sini terlalu banyak. Tapi you have to consider juga bahwa di sini jadi ion-ion sih. Perhatiin kalau asam dia bisa jadi ion H plus tambah Cl- atau H3O plus plus Cl-. Ya, ini juga sama. Tapi perhatiin ya, kalau dia strong, dia satu arah panahnya. Tapi kalau dia asam, ini kan asam kuat. Ya, HCl ya. Tapi kalau dia asam lemah, kayak gini contohnya asam cuka. Ya, asam cuka ini. CH3COOH ini. Setimbang ya, panahnya dua arah bolak-balik. Itu weak electrolyte. Karena dia asam lemah. Jadi beda ya. Ternyata panah itu bisa dua arah, bisa satu arah. Ya, kalian udah pernah belajar lah di kesetimbangan juga ya. Lalu apa itu H+? Nah, H+ itu adalah ion hidrogen. Ya, bisa jadi hydronium ion juga kalau bentuknya H3O+ gitu. Oke, misalnya kayak gini HCl dalam air jadi H+ sama Cl-. Berarti ini mengalami ionisasi, bukan disosiasi ya. Karena dia kovalen. Oke, ini adalah non-metal oxide. Jadi kalau misalnya ada SO3 ketemu air jadi asam sulfat. Jadi kalau ada non-metal oksida, ya oksida ini oksida asam ya. Oksida asam itu tandanya apa? Oksigen berikatan sama non-logam. Jadi ada oksigen berikatan sama unsur non-logam. Itu disebutnya oksida asam. Kalau ketemu air jadi asam lah dia. Nah, H2SO3 terbentuk gitu ya. CO2 juga sama, oksida asam karena oksigen sama non-metal, non-logam C. Karbon itu bukan logam ya. Ya, rapuh dia kan. H2O, H2CO3. Kemudian ini Arrhenius basis. Ini teori asam basa, kita nggak akan bahas di sini. Ini nanti ada teori asam basa kita bahasnya. Kita nggak akan concern di sini ya. So this is the strong, ya ini strong versus weak. Tadi yang persentase itu ya paling. Kalau strong berarti 100% jadi iron. Contohnya ini sampai H2SO4. Ya kalau misalnya, ini perhatiin bentuk yang saya mau jelasin molekulnya. Jadi kalau misalnya ini kan elektrolit ya. Kita lihat ini lampunya terang, ini redup, ini mati gitu. Sorry, ini yang C gimana sih? Oh, redup juga ya. Sorry, redup. Redup ini. Ini juga redup ya. Yang A itu ternyata dia HCl 100% ionized. Berarti semua jadi ion H3O+ sama Cl-. Nggak ada molekul di sini. Tapi kalau misalnya berarti dia strong, semua ion ya, maka jadi lampunya nyala terang. Tapi kalau lemah kayak asam cuka sama NH4OH itu berarti ini ada yang molekul masih belum jadi ion sempurna. Ini juga sama, masih ada molekul NH3-nya. Makanya dia semua nggak jadi ion, maka lebih lemah daya hantar listriknya. Nah, jadi kamu harus bisa membuat representasi molekuler dari ion-ion ini dalam larutan supaya you bisa jelasin bahwa kenapa sih jadi ion sempurna dan kenapa dia bisa jadi elektrolit yang kuat, kenapa dia elektrolitnya lemah. Itu ya. Ini naming binary, we just not focus on this karena ini belajar nanti ada bab khususnya ya. Kita nggak akan discuss ini banyak-banyak juga, we don't know ya, kita nggak akan discuss ini rame-rame karena emang terlalu
banyak nanti materinya. Nah, di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas metathesis ya. Reaksi metathesis itu masih reaksi ion. Jadi kita nanti concern lebih ke mana nanti kita cek di video di perkuliahan selanjutnya ya. Oke, thank you for your attention. Ya, nanti silakan dikerjakan latihannya supaya lebih lebih terbiasa ya membuat reaksi ionisasi, membuat reaksi ion bersih. You can predict like that. Oke? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu presentasinya.